Formasi 3-5-2 masih menjadi andalan Barcelona untuk melawan Granada. Barcelona akan menjadi tuan rumah bagi Granada yang berada di posisi ke-8 pada Kamis malam di Stadion Camp Nou. Barcelona telah mengumpulkan momentum dalam perburuan gelar Liga setelah kekalahan mereka dari Real Madrid di El Clasico. Pasukan kuning sekarang difavoritkan untuk memenangkan gelar setelah Atletico Madrid dan Real Madrid sama-sama kehilangan poin akhir pekan lalu. Kemenangan melawan Granada akan membawa tim Katalan ke puncak perhitungan poin divisi Primera sebelum mereka berhadapan dengan tim Atletico asuhan Diego Simeone. Namun tim Katalan harus berhati-hati dalam masuknya 4 pemain di starting 11. Lionel Messi, Griezmann, Frenkie de Jong, dan Oscar Mingueza semuanya berhati-hati untuk tidak menjalani skorsing satu pertandingan. Inilah cara Barcelona turun ke lapangan pada Kamis malam. Marc-Andre ter Stegen akan memimpin tim Katalan. Pemain Jerman itu ingin menambah jumlah clean sheet-nya musim ini untuk mengejar ketertinggalan Thibaut Courtois dan Jan Oblak. Barcelona telah konsisten dengan formasi 3 back dalam beberapa pekan terakhir, dan Piqué diperkirakan akan menjadi starter di pertandingan ini. Clement Lenglet dan Oscar Mingueza akan menjadi striker di kedua sisi back veteran Spanyol. Jordi Alba dan Sergio Des akan menempati posisi back sayap masing-masing di sisi kiri dan juga kanan. Camp Nou Barcelona dinobatkan sebagai stadion terbaik di dunia. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Compare, negara bagian Mundo Deportivo menyatakan Camp Nou Barcelona dinobatkan sebagai stadion terbaik di dunia. Dengan total 71 poin, Camp Nou menjadi yang terbaik setelah mengukur parameter melalui sistem poin berbasis indeks. Studi tersebut menganalisis 8 kategori, yaitu kapasitas, rata-rata kehadiran, ulasan, harga tur, aksesibilitas, tag Instagram, volume pencarian global, dan tampilan tagar TikTok. Camp Nou mencapai skor maksimum dalam 4 kategori ini, menempatkannya di puncak daftar. Dalam hal kapasitas, check-in dan tag Instagram, volume pencarian global, dan tampilan tagar TikTok, fasilitas Barcelona mendapatkan peringkat teratas. Dekat dengan Camp Nou adalah Stadion Old Trafford, Manchester United, yang menghasilkan total 69 poin dalam indeks. Kesenjangan kemudian melebar saat Stadion Wembley Inggris duduk di posisi ketiga dengan 63 poin bersama dengan Allianz Arena, FC Bayern Munich. 10 besar juga termasuk Anfield yang merupakan rumah bagi Liverpool, Signal Iduna Park milik Borussia Dortmund, serta Santiago Bernabeu dari Real Madrid. Stadion canggih Tottenham Hotspur yang baru-baru ini menawarkan fasilitas modern dan biaya pembangunannya lebih dari 1,2 miliar euro berada di urutan ke-11. Dengan demikian, Inggris menjadi rumah bagi 5 dari 15 stadion terbaik di dunia menurut indeks tersebut. Renovasi Stadion Barcelona yang diberi label sebagai proyek Espai Barça juga sedang dikerjakan untuk sementara waktu yang akan membuat Camp Nou meningkat ke level yang baru. Operasi itu diusulkan untuk merenovasi stadion yang meskipun megah telah menjadi tua dan secara struktural lemah di banyak area karena kerusakan selama bertahun-tahun. Ini akan jadi salah satu tantangan terbesar bagi Presiden baru Joan Laporta dalam masa jabatannya saat ini di klub. Lionel Messi tidak akan menemukan rumah yang lebih baik dari Barcelona, kata Pep Guardiola. Pep Guardiola telah berbicara tentang masa depan Messi di tengah spekulasi mengenai masa depannya dan mengatakan bahwa Messi tidak akan menemukan rumah yang lebih baik daripada Barcelona. Sebuah laporan minggu ini mengklaim bahwa Paris Saint-Germain telah mengajukan tawaran kepada Messi meskipun dirinya diperkirakan tidak akan membuat keputusan tentang masa depannya hingga akhir musim. Sebelumnya Manchester City telah dikaitkan dengan kepindahan Messi, tapi Guardiola sekali lagi menegaskan keinginannya untuk menyelesaikan karirnya di Camp Nou. Saya berharap dia bisa menyelesaikan karirnya di Barca. Messi tidak akan menemukan rumah yang lebih baik daripada Barca, kata Pep Guardiola. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan, seperti yang dikatakan guru kami yang terkasih, adalah kembali ke asalnya untuk menyelamatkan penyebab banyak hal yang membuat Barca istimewa dalam banyak hal dalam cara mereka bermain. TV3 juga melaporkan bahwa ayah Messi telah bertemu dengan Joan Laporta untuk pertama kalinya membicarakan kontrak baru.
Kesepakatan 2 tahun itu telah dibahas dan kemungkinan peran duta besar masa depan dengan Barcelona. Messi komit di Barca. Lionel Messi akan berkomitmen masa depannya ke Barcelona jika kontrak baru memungkinkan dia untuk bersatu dengan mantan mega bintang dan satu permintaan lainnya. Jika Barcelona terus memenangkan La Liga, maka tidak dapat diremehkan betapa bagusnya pekerjaan yang akan dilakukan Koeman di tahun pertamanya sebagai pelatih di Camp Nou. Dia tidak punya banyak uang untuk dibelanjakan, tapi dia berhasil membalikkan skuad yang penuh dengan pemain veteran, dan itu mencapai titik di mana mereka memainkan beberapa hal yang hebat dan ada banyak pemain muda di tim ini juga. Ini juga berdampak bahwa Lionel Messi tidak perlu meninggalkan klub musim ini, karena Barcelona mampu memenangkan trofi, dan sekarang sepertinya sepanjang waktu dapat dilakukan. Akan ada elemen memberi dan menerima kontrak baru. Tapi pada awalnya itu akan menguntungkan Barca karena disarankan akan ada kontrak 2 tahun dan pemotongan gaji. Setelah itu dia ingin disebut sebagai duta besar Barcelona untuk Amerika Serikat yang akan menampilkan transfer ke Inter Miami, di mana dia akan menikmati hari-hari terakhirnya bermain dengan Luis Suarez dalam reuni akbar di MLS. Ketiga, dia kemudian ingin dijamin tempat dalam struktur olahraga setelah dia pensiun. Tapi Anda akan membayangkan itu selalu menjadi rencana karena dia adalah sosok yang ingin mereka pertahankan. Jika dapat disepakati, maka itu terdengar seperti bisnis yang hebat dari Barca karena mereka akan mendapatkan tahun-tahun karirnya yang prima dan mereka tidak perlu melihatnya sakit, melihatnya bermain untuk saingan Eropa. Dan kedengarannya seperti di sana adalah harapan tulus bahwa ini akan disortir sebelum musim panas. Jadi juara Liga Spanyol 2020-2021, Barcelona wajib pecahkan satu kutukan. Ada pemahaman bahwa jika ingin dinobatkan menjadi juara, maka menyapu bersih 6 pertandingan terakhir dengan kemenangan adalah solusinya. Dan hal itu berlaku bagi Barcelona jika mereka ingin habiskan sebagai juara Liga Spanyol musim ini. Pasukan Koeman bakal menghadapi Granada, Valencia, Atletico, Levante, Celta Vigo, dan Eibar dalam 6 laga terakhirnya di La Liga. Jika ingin menjadi juara, maka El Barça harus mengambil poin maksimum yakni 18 poin dari 6 laga tersebut. Namun hal itu seolah mudah diucapkan ketimbang dilakukan, mengingat kondisi tersebut sukar dilakukan oleh Barcelona. Mereka seolah telah terkena kutukan jika memasuki laga-laga sisa di kompetisi domestik. Melansir Bolasport.com, El Barça hanya 1 kali mampu menyapu bersih 6 laga terakhir dengan kemenangan di Liga sejak 2000. Momen tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Luis Enrique pada musim 2016-2017. Kala itu Barcelona besutan Luis Enrique justru sanggup memenangkan 7 laga terakhirnya di La Liga. Apesnya Barcelona tidak menjadi juara meskipun mampu mengumpulkan 90 poin. Nyatanya mereka tertinggal 3 poin dari Real Madrid yang menutup musim itu dengan koleksi 93 poin dan berhak menjadi juara. Oleh karena itu, Koeman dapat membuat sejarah jika tim Barcelona meniru pencapaian tim Enrique dengan memenangkan 6 pertandingan terakhir mereka untuk mengakhiri musim dan menjadi juara. Semoga Barca bisa menangkan semua laga sisa dan menjadi ending yang menggembirakan bagi semua fans Barca.